lulus SMA masuk SMP. Jadi kita enggak, itu kan kualifikasi. Anak seneng gitu loh. Kita nggak punya kualifikasi, apalagi sampai yang sifatnya estetik. Yang estetik ini yang sudah hilang juga. Jadi hidup itu kan bukan soal benar salah tok, Mas. Bukan hanya baik buruk tok, tapi juga pantas apa nggak pantas juga dong. Dipikirnya itu roti semua. Jadi mau presidennya kayak apa, dia tetap pilih. Mau kondisi negara kayak apa, tetap dianggap roti. Padahal tai, dan kalau kita kasih tahu itu tai, marah dia. Nah, makanya saya menyingkir, saya marah ya malahan. Dan ini tai, semua batu tuh tai. Malah nesu. Itulah bangsa kita hari ini. Nah, saya disuruh ngomong apa tentang tai? Ke saya tahun-tahun terakhir mereka kumpul di Jogja karena mereka konsentrasi kepada 3 partai besar ini. Jadi komunitas setan yang bertugas di Indonesia itu rapat. Terus ini partai yang terbesar yang harus digoda habis oleh setan adalah Demokrat, Golkar, PDIP. Jadi mereka mendatangi tiap siang malam bertugas untuk membisikin telinganya tokoh-tokoh 3 partai itu. Wah, akhirnya kecolongan PKS. PKS nggak digoda. Wah, malah terus waduh, tak pikir mereka alim bener ya, ternyata alim juga ya. Malah kita bingung. Mana kita Pak? Setan bingung, bocah ternyata. Wah, kalau gitu nggak bisa ya menilai manusia berdasarkan serbannya, jenggotnya, ireng-ireng begini. Lo nggak bisa. Wong saya juga bisa Pak, ambil areng tak ireng-ireng aja. Tuh ini saya melebar-lebar Anda supaya Anda itu dikocak pikiran Anda. Jadi tidak penting pernyataan saya apa. Pernyataan saya itu apa tidak penting, karena saya bukan pelaku politik Indonesia, saya bukan pelaku apapun di Indonesia. Saya out of box. Saya di luar Anda semua, saya hanya setan yang datang untuk yuwaswisu fi sudurinas. Dan jangan bilang saya berbau malaikat, saya berbau setan. Harus ngopo we. Aku setan we, harus ngopo we. Halo. Lebih baik saya ngaku setan daripada saya ngaku siapa saya yang sebenarnya. Oke. Kenapa ya terus ya, ini supaya kita ngerti bedanya. Jadi ma'ruf khair tadi. Oke, sekarang gini. Kalau kita terjemahkan agak sedikit pragmatis. Kenapa dulu saya, ketika Pak Harto, kita ingin Pak Harto turun itu, sebenarnya Pak Harto itu baiknya kan turun tahun 88 yang ideal. Karena pada waktu itu Pak Harto belum sebelum 88 Pak Harto itu masih Islam Jawa. Ngerti Islam Jawa ya? Islam Jawa itu ya dia orang Islam juga, tapi Jawa loh ya. Maka cara dia mempertimbangkan segala sesuatu, memilih partai, memilih menteri, memilih staf itu dengan pertimbangan ilmu Katuranggan dan ilmu Pranoto Mongso. Jadi mestinya Soeharto turun itu ya sak kabinetnya modo deh. MPR yo bubar, DPR yo bubar, wis leren kabeh ngono lho. Nah, terus kita bikin komite reformasi 45 orang dari Gus Dur sampai semua tokoh-tokoh reformasi pada waktu itu menjadi embrio dari Majelis Pemusatan Rakyat Sementara yang nanti begitu Pak Harto turun menyerahkan kepada MPRS itu, terus MPRS langsung mengangkat kepala negara sementara dan langsung memberi tugas untuk bikin pemilu secepat-cepatnya paling lambat 1 tahun. Konsepnya seperti itu. Tapi itu gagal terjadi karena ketidakpercayaan satu sama lain di dalam tubuh komite reformasi itu sendiri. Saya tidak akan berpanjang soal ini. Ternyata memang kalau urusan negara ini hanya mengandalkan para politisi dan aktivis pergerakan dan murni hanya itu, tidak akan bisa diatasi keadaannya. Itu hanya masalah hukum dan konstitusi dan kekuasaan. Kita harus mau menengok agak ke atas sedikit. Kita butuh begawan, kita butuh brahmana, kita butuh panembahan, kita butuh rohaniawan. Jadi kalau dulu ada DPA, sekarang ini kan tidak jelas teman-teman sekalian ini untuk contoh yang sekarang
Sekarang kan tidak jelas negara itu apa, pemerintah itu apa. Di zaman Mojopahit, kepala negaranya Hayam Wuruk, kepala pemerintahnya Gajah Mada, kan begitu. Beda, kas negara sama kas pemerintah berbeda. Jadi BUMN Mojopahit setornya uang tidak kepada menterinya Gajah Mada, tapi kepada kasnya di lingkungan Hayam Wuruk. Nanti dari sana baru disuplai sekian persen untuk APBN Mojopahit. KPK itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Yang memilih bukan DPR, tapi lembaga yang harus lebih tinggi dari DPR. Mestinya MPR seperti zaman dulu. Nanti yang melantik ketua KPK jangan presiden. Oh, yang diawasi nomor 1 presiden ya. Kok sing lantik presiden? Ini apa? Dan begitu. Karena kita tidak punya kejelasan ini lembaga negara atau lembaga pemerintah. Setahu saya BUMN itu juga lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan KPK, Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya, itu semua lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Kepala rumah tangga sama kepala keluarga berbeda di rumah kita. Kepala rumah tangga itu adalah yang ngurusin listrik, yang ngurusin beras, yang ngurusin maintenance rumah tangga yang dibayar oleh kepala keluarga. Dan penghasilan warungnya keluarga kan ke kas keluarga, baru sebagian dikasih ke kas rumah tangga. Bang keluarga kecil aja kayak gitu kok di Indonesia nggak ada bedanya. Makanya sekarang bagaimana? Malaikat bisa jadi nabi, kan rusak. Gue sudah jadi ketua kehormatan masih jadi ketua umum. Loh, saya nggak ngomong tentang siapa-siapa, Anda sudah tahu. Tapi kan nggak lucu dong, nggak lucu dong. Jadi kita sudah tidak punya kualifikasi lagi dalam hidup ini. Nggak punya kualifikasi. Loh, nggak bisa dong, Anda sudah gubernur masih mau jadi bupati, kan nggak bisa dong. Loh, sudah jadi kiai, sudah jadi maulana, terus tiba-tiba jadi syekh. Nggak bisa dong. Sudah jadi nabi minta jadi wali, terus gitu ya. Sudah lulus SMA masuk SMP. Jadi kita enggak, itu kan kualifikasi. Anak seneng gitu loh ya. Kita nggak punya kualifikasi, apalagi sampai yang sifatnya estetik. Yang estetik ini yang sudah hilang juga. Jadi hidup itu kan bukan soal benar salah tok, Mas. Bukan hanya baik buruk tok, tapi juga pantas apa nggak pantas juga dong. Dipikirnya itu roti semua. Jadi mau presidennya kayak apa, dia tetap pilih. Mau kondisi negara kayak apa, tetap dianggap roti. Padahal tai, dan kalau dikasih tahu itu tai, marah dia. Nah, makanya saya menyingkir saya, marah ya malahan. Dan ini tai, saya batuk tuh tai. Malah nesu. Itulah bangsa kita hari ini. Nah, saya disuruh ngomong apa tentang tai? Nah, tetapi saya, wallahi, saya tidak punya kebencian kepada beliau. Saya bersahabat dengan SBY. Pada periode pertama, dia masih datang ke rumah, dia masih tanya-tanya, saya masih kasih info, saya masih supply data, dan lain sebagainya. Tapi saya lihat, dia sejak awal sudah merencanakan untuk berkuasa sepanjang mungkin. Kalaupun jatah dia cuma 2 kali, dia harus mengakselerasi kekuasaannya. Karena dia datang ke Jogja, tak kasih waktu jam 11 malam, karep saya, karena protokol kan berhenti jam 10 malam. Jam 11 kan tidak mungkin presiden aktif. Tak kasih jam 11 malam, mau nih. Terpaksa saya yang nemuin saya. Terus dia bilang, Cak Nun ini sudah tepat posisinya itu. Cak Nun itu guru bangsa. Cak Nun itu, sudahlah, Cak Nun itu rohani. Sudah, jangan bergerak dari situ. Karpe ojo dari presiden loh. Karpe gitu. Saya tahu maksudnya, dan saya juga, oh iya ya Pak. Saya itu, Pak, saya itu nggak ada ambisi apa-apa. Saya itu disuruh merangkak di tanah, saya merangkak. Kalau Tuhan nyuruh saya berenang, Tuhan nyuruh saya jadi presiden, ya saya jadi presiden. Itu terserah-serah saja. Dan saya tidak punya beban atas semua yang dibebankan kepada Allah kepada saya. Karena yang bekerja bukan saya, yang bekerja adalah yang menyuruh saya. Karena saya hanya
supirnya Allah, tapi bos saya adalah Tuhan. Kalau saya ngebosi diri saya sendiri, saya harus memaintain diri saya sendiri, membiayai diri saya sendiri, dan harus menjaga diri saya sendiri. Kalau Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang akan melindungi saya, Tuhan yang akan ngasih kesejahteraan saya, Tuhan yang akan membimbing birokrasi dan mekanisme saya.